Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah. Kita masih membicarakan adabul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yaitu adab-adab amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang kita baca mulai dari adab yang keempat, al-adabur rabi'u. Adab yang keempat, al-hilm. Adab yang keempat adalah al-hilmu. Al-hilmu yaitu berlaku santun, berlaku lemah lembut, memaafkan dan juga berusaha untuk mengendalikan kemarahan, berusaha untuk menundukkan kemarahan. Wa ma'nahu huna, yang maksud dengan al-hilm di sini, wa maqsuduhu, dan maksudnya annal amira an-nahiya yajibu an yatahalla bil hilmi, bahwa yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang mencegah dari yang munkar, yajibu an yatahalla bil hilmi, dia wajib berhias diri dengan al-hilm, dengan al-hilm. Al-hilmu yaitu memaafkan, kemudian berupaya untuk menahan emosi. Wa alla yakuna ghadaban, dan ia tidak boleh menjadi orang yang ghadub, ia sangat pemarah. Seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus memiliki kesabaran yang tinggi. Dia harus bisa memaafkan kesalahan orang lain, dia bisa mengendalikan emosinya, dan dia bukan seorang yang ghadub, seorang yang pemarah. Fa innahu law lam yakun haliman ma sabara ala jidalin nasi ma'ahu. Sesungguhnya jika dia bukan seorang yang halim, yang santun, yang pemaaf, yang bisa berlapang dada, yang bisa mengendalikan emosi, ma sabara ala jidalin nasi ma'ahu, dia tidak akan bersabar menghadapi debat orang terhadapnya. Dia tidak akan bisa bersabar menghadapi sanggahan orang lain terhadapnya. Jadi seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar mesti memiliki kesabaran, mesti memiliki kesantunan, mesti bisa mengendalikan emosi, karena jika dia tidak memiliki hal-hal tersebut, maka dia tidak akan bersabar, dia tidak akan mampu bersabar ketika orang-orang mendebatnya, bal wa masawara ala maksiyatihim aslan, bahkan dia tidak akan mampu jika dia tidak memiliki sifat al-hilm ini, dia tidak akan mampu atas maksiat mereka sama sekali. Bal wa masawara ala maksiyatihim aslan, dia tidak akan mampu menghadapi, menyikapi atau melihat maksiat yang mereka lakukan. Wa hina idzin qad yaqa'u huwa fi munkarin akhar, dan ketika dalam keadaan seperti itu dia tidak memiliki al-hilm, tidak memiliki kesabaran, tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa memaafkan orang. Qad yaqa'u huwa fi munkarin akhar, bisa saja dia terjatuh ke dalam kemungkaran yang lain. Wa qad yukhrijuhu ghadabuhu 'anil haqqi, dan bahkan kemarahannya itu bisa mengeluarkannya dari kebenaran. Bal wa qad yakunu ghadabuhu sababan fi nufurin nasi minhu, bahkan kemarahannya itu bisa menjadi sebab menjauhnya orang darinya. Wa adami qabulihim li amrihi wa nahyihi, dan bisa menjadi sebab mereka tidak menerima perintah dan larangannya. Wa kam fatahallahu ala aidil hulama inda amrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala membukakan hati manusia untuk menerima kebaikan ala aidil hulama, melalui tangan orang-orang yang al-hulama. Ulama adalah jamak dari halim, yaitu orang yang santun, yang ramah, yang bisa mengendalikan emosi, yang tidak pemarah. Inda amrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar, ketika mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa hadza waqi'un musyahadun, ini adalah sebuah realita yang bisa disaksikan. Jadi orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar mesti mempunyai sifat al-hilm. Al-hilm yaitu bisa mengendalikan emosi, tidak pemarah, karena kalau dia pemarah maka dia tidak akan bersabar jika orang mendebatnya, bahkan dia tidak bisa bersabar melihat suatu maksiat. Kalau dia tidak memiliki sifat al-hilm ini, mungkin saja dia terjatuh ke dalam kemungkaran yang lain. Mungkin dia memukul orang, menampar orang, memerangi orang tanpa alasan, bahkan kalau tidak ada al-hilm, kesantunan, tidak ada pengendalian emosi, bisa saja orang menjauh dari orang tersebut. Bisa saja orang lain tidak menerima dakwahnya, seruannya, Tapi lihat orang-orang yang memiliki kesabaran, memiliki kesantunan dalam dakwahnya,
orang lain akan menerima dakwahnya tersebut. Wa kadzalika fa innal amiran nahya qad yajidu sududa wa radda sayyi'a minal ma'murin. Demikian pula orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar terkadang dia menemukan rintangan dan tanggapan yang buruk minal ma'murin dari orang-orang yang diperintah untuk melakukan yang ma'ruf atau orang yang dilarang melakukan kemungkaran. Ya, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar terkadang dia menghadapi rintangan, halangan dan menghadapi respon yang buruk dari orang-orang yang dia suruh melakukan yang ma'ruf, dari orang-orang yang dia cegah melakukan kemungkaran. Fa iza lam yakun haliman ghadiba li nafsihi wa lam yaghdab lillah. Jika dia tidak halim, tidak memiliki sifat santun, tidak memiliki sifat bisa mengendalikan emosi, apa yang terjadi? Ghadiba li nafsihi. Dia marah adalah karena untuk dirinya, wa lam yaghdab lillah. Dia marah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fasara ghaira ma'jurin ala ghadabihi, sehingga dia menjadi orang yang tidak diberi pahala atas kemarahannya itu. Wa ala ma yahdusu lahu min jarra'i zalika, dan dia juga tidak diberi pahala atas apa yang terjadi ya bagi dirinya min jarra'i zalika, disebabkan kemarahan tersebut. Wa qad sabaqa al-isyaratu ila hadzal ma'na min kalam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu fil adab tsani. Dan isyarat tentang makna ini telah terdahulu dari ucapan Ibnu al-Jauzi pada adab yang kedua. Intinya, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar mesti dia memiliki sifat al-hilm. Dia bisa mengendalikan emosi, dia bisa mengendalikan ya amarahnya, dia bisa mengendalikan kemarahannya, sehingga orang-orang ya tidak menjauh darinya, dan sehingga mereka mau melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau orang yang bersifat kasar dalam dakwahnya, tidak bisa mengendalikan emosi, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit marah, ya berkata-kata kasar, memaki-maki dalam ceramahnya, maka orang tidak akan mau menerima dakwahnya. Tapi kalau orang berlaku santun dalam ucapannya, ya dalam responnya terhadap sebuah kemungkaran, ya maka orang akan menerima dakwah yang dia lakukan. Orang akan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan yang dia sampaikan. Itu adab yang keempat. Al-adabul khamisu, adab yang kelima, ilzamun nafsi bil amri wa nahi, yaitu mewajibkan diri untuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Wa yanbaghi lil amiri bil ma'rufin nahyi 'anil munkari an yakuna huwa nafsuhu mimman ya'khudhu nafsahu bi taqwallahi ta'ala wa yahmiluha 'ala ittiba'il ma'mur wa ijtinabil mahzur. Wa la siyama fil mas'alati allati ya'mur wa yanha bi khususiha. Ya, patut bagi orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar bahwa dia sendirilah yang ya memaksa dirinya untuk bertakwa kepada Allah, ya membebankan dirinya untuk mengikuti perintah tersebut dan menjauhi larangan tersebut. Terlebih lagi dalam perkara yang dia perintahkan dan dia larang secara khusus. Fa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala akan ankara ala man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa la yulzim nafsahu bizalika. Sesungguhnya Allah SWT telah mengingkari orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, namun dia tidak wajibkan dirinya melakukan amar ma'ruf dan dia tidak wajibkan dirinya untuk menjauhi kemungkaran tersebut. Jadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia mesti orang yang pertama melakukan yang ma'ruf tersebut, dan dia juga mesti menjauhi kemungkaran yang dia larang, ya. Dia mesti mengerjakan yang ma'ruf, dia mesti menjauhi yang mungkar, ya. Terlebih lagi dalam perkara yang dia wajibkan orang untuk melakukannya atau dia suruh orang melakukannya, dan dalam perkara yang dia larang orang melakukannya. Kalau dalam perkara yang dia ya ajak orang lain melakukannya, dialah yang pertama kali melakukan. Begitu juga dalam kemungkaran yang dia berusaha mencegah orang lain melakukannya, dia menjadi orang yang pertama kali menjauhinya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Allah SWT mencela orang yang mengajak orang lain melakukan kebaikan namun dia tidak mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala mencela hal tersebut, ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum?" Apakah kalian memerintahkan orang-orang melakukan kebaikan sedangkan kalian lupa akan diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca Alkitab, Al-Qur'anul Karim. Kalau di sini maksudnya Taurat ini celaan Allah SWT kepada Bani Israel. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memiliki akal untuk berpikirnya? Jadi Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang
ya mengajak orang lain melakukan kebaikan sementara dia melupakan dirinya sendiri. Ya, bahkan mereka membaca Alkitab. Ya, kalau Bani Israel mereka membaca Taurat, ya, tapi mereka tidak mengerjakan isinya. Ya, sekedar disampaikan kepada orang lain. Mereka sendiri tidak ya mengerjakan isi kandungan dalam kitab tersebut. Wa qala ta'ala, Allah SWT juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, teramat besar kebencian di sisi Allah apabila kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegur orang yang menyampaikan kebaikan dan berupaya mencegah kemungkaran, namun dia tidak mengerjakan kebaikan tersebut dan dia melakukan kemungkaran yang dia larang. Itu Allah Subhanahu wa taala celak dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qala Syu'aib alaihi salam liqaumihi. Syu'aib alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Ya, aku tidak ingin menyelisihi apa yang aku larang kalian melakukannya. In uridu illa al-islahi mastata'tu. Aku tidak lain ya kecuali menginginkan al-islah, yaitu perbaikan. Saya sanggup yang aku bisa. Jadi Syu'aib alaihissalam mengatakan, saya tidak ingin menyelisihi ya suatu perbuatan yang aku larang kalian melakukannya. Aku tidak hanya sekadar melarang kalian melakukan kemungkaran, tapi aku menjadi orang yang pertama kali menjauhinya. Kemudian kata Syu'aib, saya tidak lain hanyalah orang yang ingin islah, ingin perbaikan ya di tengah-tengah kalian, mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam khuturata hadzal fi'l. Nabi SAW pun telah menjelaskan bahaya perbuatan ini, yakni mengajak orang lain melakukan kebaikan namun dia sendiri tidak melakukannya, berupaya untuk mencegah orang melakukan kemungkaran namun dia melakukannya. Nabi SAW telah menerangkan perbuatan ini, bahaya perbuatan ini. Wa aqibatal ladzi la ya'malu bima yaqul. Dan Nabi SAW juga telah terangkan akibat orang yang tidak mengerjakan apa yang dia ucapkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, yu'tabir rajuli yaumal qiyamah wa yulqa finnar. Pada hari kiamat ada seseorang yang dihadirkan ya, wa yulqa finnar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliku aqtabu am'a'u batnihi, ya. Kemudian ususnya ya terpecah ya. Fayaduru biha kama yadurul himaru birrah. Dia berputar-putar mengelilingi ususnya tersebut sebagaimana seekor keledai berputar-putar di penggilingan ya. Wa yastami'u ilaihi ahlun nar, maka penduduk neraka berkumpul di sekitarnya. Fa yaqulun, mereka lalu bertanya, ya fulanu malaka, wahai fulan ada apa denganmu? Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dulu di dunia kamu yang memerintahkan untuk melakukan yang ma'ruf? Bukankah kamu yang melarang melakukan kemungkaran? Fa yaqulu bala, maka dia menjawab benar. Qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati. Dulu aku memerintahkan melakukan yang ma'ruf namun saya tidak mengerjakannya. Wa anha 'anil munkari wa ati, dan saya larang kalian melakukan kemungkaran namun saya melakukannya. Ini siksa bagi orang yang mengajak orang lain melakukan yang ma'ruf namun dia tidak mengerjakannya, dan dia mengajak orang lain meninggalkan kemungkaran namun dia mengerjakannya. Apa siksaan yang dia terima? Ya, digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Pada hari kiamat orang yang seperti itu keadaannya, dia dihadirkan ya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan ke dalam neraka sehingga ususnya terburai, ususnya terbongkar dari perutnya ya. Dia berputar-putar di sekitar ususnya itu sebagaimana seekor keledai yang berputar-putar di sekitar penggilingan. Dulu mereka menggiling gandum ya dengan menggunakan keledai, kemudian keledainya berputar-putar ya sehingga gandumnya bersih ya. Kemudian maka orang-orang yang di neraka berkumpul di sekitar orang tersebut. Lalu mereka bertanya, wahai fulan, apa yang terjadi denganmu? Bukankah dulu di dunia kamu yang menyuruh kami melakukan kebaikan dan kamu yang melarang kami dari kemungkaran? Kami pun ya melakukan kebaikan dan menghentikan kemungkaran dengan dakwahmu. Apa dia katakan? Benar. Dulu di dunia saya menyuruh kalian melakukan kebaikan, namun saya sendiri tidak melakukannya. Dulu di dunia saya larang kalian melakukan kemungkaran, namun saya tidak melakukannya. Fahaza tahzirun khatirun minal amali bi khilafil qaul. Ini adalah peringatan yang sangat ya kuat minal amali bi khilafil qaul,
dari berbuat ya yang berbeda dengan ucapan. Wa hadza masiru fa'ilihi. Itu bacanya wa hadza masiru fa'ilihi. Dan inilah dia ya kesudahan dari pelakunya. Jadi hadis Rasulullah SAW ini menerangkan kepada kita bahaya orang yang berucap saja tanpa mengamalkan ucapannya. Wa hadza masiru fa'ilihi. Inilah dia akhir dari pelakunya. Bagaimana akhirnya? Ya, dilemparkan ke dalam neraka, terbongkar ususnya. Kemudian orang-orang mengelilinginya, penghuni neraka mengelilinginya, bertanya kepadanya, ada apa dengannya? Ya. Kemudian dia ceritakan kepada mereka bahwa dia hanya sebatas pandai menyuruh yang ma'ruf, tidak mengerjakannya. Dia melarang orang melakukan kemungkaran, namun dia sendiri mengerjakannya. Nah, itu adalah akibat yang buruk yang dia terima. Warahimallahu man qala, semoga Allah mengasihi orang yang mengatakan, ulama usu'i jalasu ala babil jannah. Ada orang yang mengatakan, ya ulama yang buruk mereka duduk di pintu surga. Yad'una nasa ilaiha bi aqwalihim. Mereka mengajak orang lain ya untuk masuk surga melalui ucapan mereka. Wa yasuddunahum anha bi af'alihim. Namun mereka menghalangi manusia masuk ke surga dengan perbuatan mereka. Jadi ada orang yang berkata ulama-ulama ulama-ulama yang buruk. Tidak semua ulama adalah ulama ya ulama akhirat. Ada ulama su. Apa jadi ulama su? Di antaranya itu mereka mengajak orang lain melakukan kebaikan, namun mereka sendiri tidak melakukannya. Ya kata sebagian orang, ulama su itu mereka mengajak orang-orang masuk ke surga, mereka mengajak orang-orang masuk ke surga melalui ucapannya, namun mereka menghalangi orang masuk surga melalui perbuatannya. Fa innan nasa yaqulun, orang-orang mengatakan, "Lau kana 'inda haula'i min khair, lakanu hum awwalal muntafi'in bihi." Orang-orang akan mengatakan, kalau mereka adalah orang-orang yang benar-benar yakin akan kebaikan, kalau mereka adalah orang-orang yang ya bersemangat untuk masuk surga, lakanu hum awwalal muntafi'in bihi, maka mereka adalah orang yang pertama kali mendapatkan manfaat dengan ajakan mereka tersebut. Ya. Wa hazihi natijatun khatiratun jiddan min nataijil amali bi khilafil qaul. Dan ini merupakan akibat yang sangat berbahaya dari ya akibat berbuat yang berbeda dengan ucapan. Fa innahu yakunu sababan fi saddin nasi an sabilillah taala. Karena dia akan menjadi sebab orang ya atau menjadi sebab terhalangnya orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mestilah dia yang pertama kali melakukan yang ma'ruf dan mestilah dia yang pertama menahan dirinya dari kemungkaran. Sebab kalau dia tidak ya mengerjakan yang ma'ruf yang dia sampaikan ataupun dia mengerjakan kemungkaran yang dia larang orang lain mengerjakannya, maka hal itu ya menjadi pemicu orang lain untuk ya tidak mengerjakan ajakannya dan melakukan larangannya. Wa zalika li'annahum indama yarawna anna al-amira bil ma'ruf wan nahiya 'anil munkar la ya'malu bima yaqul ya fa innahum ghaliban yarfuduna al-istijabata lahu. Fa innahum ghaliban yarfuduna al-istijabata lahu. Karena ketika orang-orang melihat bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia tidak mengerjakan apa yang dia ucapkan, maka mereka biasanya akan menolak untuk mengikuti perintahnya, mengikuti dakwahnya, dan mereka juga menolak untuk ya meninggalkan kemungkarannya. Karena orang yang melakukan amar ma'ruf sendiri tidak melakukan yang ma'ruf, karena dia yang melarang kemungkaran, dia sendiri melakukan kemungkaran tersebut. Bagaimana orang lain akan mengikutinya? Wa yarawna annahu law kana indahu khairun lastajaba lahu. Mereka akan melihat bahwa seandainya jika orang tersebut memang memiliki kebaikan dalam dirinya, maka dialah yang pertama kali ya mengerjakan seruannya. Wahum yaqtaduna bi fi'lihi qabla an yaqtadu bi qawlihi. Mereka akan mengikutinya ya dengan perbuatannya sebelum mereka mengikuti dengan perkataannya. Ya. Wa hadza waqi'un wa musyahadun katsirun jiddan. Ini adalah sebuah realita, sebuah hal yang terjadi dan bisa disaksikan dalam kenyataan yang sangat banyak ya. Jadi orang yang melakukan amar ma'ruf hendaklah dia yang pertama kali melakukan ya kema'rufan tersebut. Jika dia melarang orang melakukan kemungkaran, dialah orang yang pertama kali menghentikannya. Tanbihun, sebuah peringatan, wa hahuna mas'alatun hammatun jiddan. Di sini ada sebuah masalah yang sangat penting. Wahya yaitu anna ba'dhan nasi yakhda'uhu syaitanu, bahwa ada sebagian orang yang ditipu oleh setan. Wa yaqulu lahu, dan setan berkata kepadanya,
ma dumta la ta'malu bima taqul fahzar min al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Selama kamu belum mengamalkan apa yang kamu katakan, maka berhentilah kamu dari melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Li'alla tastahiqqa hadza zammal warida fil kitab wa sunnah, supaya kamu tidak menjadi orang yang berhak mendapatkan celaan yang ada dalam kitab dan sunnah tersebut. Wa li'anna zalika min akbaril maqti indallah, karena hal demikian itu termasuk di antara kemurkaan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma za yaqulu anka an-nas wa hum yarawnaka tukhalifu ma ta'muru bihi wa tanha anhu. Apa yang akan dikatakan oleh orang lain sedangkan mereka melihat kamu menyelisihi apa yang kamu perintahkan dan kamu larang. Inna hadza la yaliq, sungguhnya ini tidak patut, sungguhnya ini tidak pantas. Jadi ada masalah yang sangat besar, yang sangat penting untuk kita bicarakan, yaitu ada orang-orang yang ditipu daya oleh setan. Setan membisikkan ke dalam diri orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa kata setan? Kamu tidak mengerjakan apa yang kamu sampaikan kepada orang lain. Kalau begitu, kamu jangan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, supaya kamu tidak berhak mendapat celaan terhadap orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar namun mereka meninggalkannya. Apa yang dikatakan orang nanti kalau kamu mengajak mereka melakukan yang ma'ruf, mengajak mereka untuk meninggalkan kemungkaran, sementara kamu sendiri melakukannya? Apa yang akan dikatakan orang terhadapmu? Kalau begitu kamu nggak usah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah tipu daya setan yang disampaikan oleh orang ke dalam diri, yang disampaikan oleh setan ke dalam diri seseorang. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi hal tersebut? Wa hadza maslakun khatirun jiddan qad nabbaha ilaihi ulama. Ini adalah suatu tempat tergelincir yang sangat berbahaya yang telah diingatkan oleh ulama. Fa innahu ma min insanin yakhlu minaz zunubi wal uyub. Ini yang harus kita ingat, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang terlepas dari dosa dan aib. Tidak ada seorang pun manusia yang terlepas dari dosa dan aib. Ada di antara manusia yang tidak berdosa? Tidak ada, semua melakukan dosa, semua melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua punya kekurangan, semua punya aib. Walau anal insana taqa'asa, seandainya seorang mundur hatta yatatahhara min jami'i dzunub, sehingga dia bersih dari semua dosa, ma amara ahadun bil ma'ruf wa la naha 'anil munkari abadan, maka tidak ada seorang pun yang akan melakukan amar ma'ruf dan tidak ada seorang pun yang akan mencegah kemungkaran. Jadi kita harus sadar bahwa tidak ada manusia yang suci dari dosa, tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan. Pasti yang namanya manusia melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khatah wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu adalah orang yang melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat. Jangan sampai kita berpikiran bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu mesti orang yang bersih dari segala dosa, bersih dari segala aib. Tidak mungkin. Yang namanya manusia tidak mungkin bersih dari aib, bersih dari dosa. Kalau orang mundur dulu dari melakukan amar ma'ruf nahi munkar sampai bersih dirinya dari segala macam dosa, apa yang akan terjadi? Kalau harus bersih dari segala dosa dan aib, maka tidak akan seorang pun yang akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Waliza qala Sa'id bin Jubair rahimahullah. Oleh sebab itu Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, "Law kana al-mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi syai'un ma amara ahadun bil ma'ruf wa la naha 'anil munkar." Seandainya seseorang tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, tidak melarang dari yang munkar, hingga tidak ada sesuatu pun dosa pada dirinya, ma amara ahadun bil ma'ruf wa la naha 'anil munkar, maka tidak akan ada seorang pun yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ditunggu bersih dulu dari kita, dari segala dosa, kalau ditunggu dulu diri kita suci dari segala aib, maka tidak akan seorang pun yang akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Qala Malik rahimahullah mu'aqiban ala zalika. Malik rahimahullah berkata, mengomentari perkataan Sa'id bin Jubair tersebut. Apa kata Malik? Wa sadaqa, beliau benar. Man zallazi laisa fihi syai'. Siapa di antara manusia yang tidak ada aibnya? Siapa di antara manusia yang tidak ada aibnya? Jangan kita kira para ulama tidak memiliki dosa. Jangan kita kira orang-orang saleh, orang-orang alim tidak memiliki dosa. Semua punya dosa. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu mesti dia bersih dulu dari segala amar ma'ruf nahi munkar. Tidak.
Wa qala Ibnu Jauzi rahimahullah taala, Ibnu Jauzi rahimahullah taala berkata, wa qad labbasa iblisu ala ba'dil muta'abbidin. Ya, iblis telah telah melakukan talbis kepada sebagian muta'abbidin, ahli-ahli ibadah, fayara munkaran, di mana ahli ibadah tersebut melihat kemungkaran, fala yunkiruhu, dia tidak mengingkarinya. Wa yaqulu, dan dia berkata, ya, ahli-ahli ibadah ini berkata, innama ya'muru wa yanha man qad saluha, sesungguhnya yang menyuruh kepada yang ma'ruf, yang mencegah dari yang mungkar, man qad saluha, adalah orang-orang yang benar-benar telah saleh. Wa ana lastu bisalihin, sedangkan saya bukan orang yang saleh. Fa kaifa amuru ghairi, lalu bagaimana saya suruh orang lain melakukan kebaikan? Bagaimana saya suruh orang lain mencegah diri dari kemungkaran? Kata Ibnu Jauzi, wa hadza ghalatun, ini adalah sebuah kekeliruan. Ya, bahkan itu adalah talbis iblis. Ya, di antara talbis iblis itu adalah ada sebagian ahli-ahli ibadah yang mengatakan, oh, saya ini penuh dosa, saya ini penuh maksiat, saya ini banyak maksiatnya. Ya, saya tidak patut untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena diri saya belum baik, diri saya belum soleh, maka dia biarkan kemungkaran. Ya, dia tidak ajak melakukan kebaikan dengan alasan tadi, karena dia belum lagi merupakan orang yang saleh. Kata Ibnu Jauzi, wa hadza ghalatun, ini adalah sebuah kekeliruan, kesalahan. Li'annahu, ini perhatikan, li'annahu yajibu alaihi an ya'mura wa yanha walau kanat tilkal maksiatu fihi, karena dia tetap wajib menyuruh melakukan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, walau kanat tilkal maksiatu fihi, walaupun maksiat tersebut ada dalam dirinya. Walaupun kita ini ada dosa, ada maksiat, tapi kita tetap wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Illa annahu mata ankara mutanazzihan anil munkar asara inkaruhu. Ya, karena jika dia, ya, ketika dia mengingkari kemungkaran dan dia berupaya mensucikan dirinya dari kemungkaran tersebut, asara inkaruhu, maka pengingkarannya itu pasti membawa pengaruh. Ya, ketika kita berupaya untuk mencegah kemungkaran dan kita sendiri berupaya untuk menjauhi kemungkaran tersebut dengan diri kita, maka upaya kita mencegah kemungkaran itu pasti membawa pengaruh yang baik. Wa iza lam yakun mutanazzihan lam yakad ya'malu inkaru. Jika seseorang, ya, yang memiliki dosa, memiliki maksiat dalam dirinya, kemudian dia melarang orang melakukan kemungkaran, namun dia sendiri tidak berupaya menahan dirinya dari kemungkaran tersebut, maka upayanya mencegah kemungkaran itu tidak akan tidak akan bermanfaat, bekerja. Maksudnya tidak akan membawa pengaruh yang besar. Nah, jadi ketika kita mencegah kemungkaran, ya, walaupun dalam diri kita tahu bahwa diri kita ini pasti ada maksiatnya, namun kita sendiri berupaya mensucikan diri kita dari kemungkaran tersebut, maka upaya kita mencegah kemungkaran itu akan membawa hasil yang baik. Tapi kalau kita tahu diri kita punya, ya, dosa, punya maksiat, tapi ketika kita mencegah kemungkaran, kita, ya, tidak berupaya mencegah, membersihkan diri kita dari kemungkaran tersebut, maka upaya kita mencegah kemungkaran itu tidak akan membawa hasil yang baik. Fayambaghi lil munkari an yunazziha nafsahu, maka wajib bagi orang yang mencegah kemungkaran, dia wajib untuk mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, liyu'assira inkarahu, ya, supaya keingkarannya itu membawa hasil. Jadi, ya, kalau kita mengharuskan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu harus merupakan orang yang suci, tidak ada yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar kecuali Nabi. Hanya Nabi yang suci. Tapi selain Nabi pasti melakukan dosa, melakukan maksiat. Nah, sehingga walaupun kita ini melakukan dosa, melakukan maksiat, kita tetap wajib amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi, ya, kita manusia tetap, ya, berupaya untuk membersihkan diri kita dari maksiat, dari dosa, ya. Kemudian juga kalau kita, ya, terus membersihkan diri kita dari maksiat, dari dosa, maka, ya, upaya kita mencegah kemungkaran itu pasti membawa hasil. Tapi kalau kita berupaya melakukan pencegahan kemungkaran, namun kita sendiri, ya, saat itu tidak berupaya membersihkan diri kita dari kemungkaran, maka, ya, maka upaya mencegah kemungkaran itu tidak akan membawa hasil. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah taala fi tafsir qouli taala. Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata dalam penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah kalian
memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, sedangkan kalian lupa dan kalian lupa akan diri kalian sendiri. Wal qaradu, tujuannya Allah Ta'ala zammahum ala hadzal sani', bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela mereka atas perbuatan ini, yaitu mengajak orang lain melakukan kebaikan dan melupakan diri sendiri. Ya, itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabbahahum ala khata'ihim fi haqqi anfusihim, dan Allah ingatkan mereka atas kesalahan mereka terkait hak diri mereka sendiri. Haitsu kanu ya'muruna bil khairi wa la yaf'alunahu, di mana mereka memerintahkan kebaikan namun mereka tidak melakukannya. Wa laysal muradu zammahum ala amrihim bil birri ma tarkihim lahu, tetapi maksudnya bukan mencela mereka karena mereka melakukan menyuruh melakukan kebaikan dan ma tarkihim lahu, meskipun mereka meninggalkan kebaikan tersebut, ya. Bal ala tarkihim lahu, tetapi maksudnya adalah celaan karena mereka tidak menyuruh melakukan kebaikan. Fa innal amra bil ma'rufi ma'rufun, karena amar ma'ruf itu tetap baik, bahwa wajibun 'alal alim, dan dia wajib atas orang yang alim. Jadi celaannya bukan celaan mengajak melakukan kebaikan. Celaannya adalah celaan terhadap orang yang mengajak melakukan kebaikan namun dia sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut. Nah, kalau ada orang dia mengajak orang lain melakukan kebaikan namun dia tidak melakukannya, celaannya itu adalah celaan karena dia tidak melakukan kebaikan, bukan celaan karena mengajak melakukan kebaikan. Fa innal amra bil ma'ruf ma'ruf. Kenapa? Karena amar ma'ruf itu tetap ma'ruf, baik dilakukan oleh orang yang mengerjakan, baik dilakukan amar ma'ruf tersebut oleh orang yang belum mengerjakan. Wa huwa wajibun 'alal alim, dan dia hukumnya adalah wajib atas orang yang alim. Walakinnal wajiba wal aula bil alim an yaf'alahu ma'aman amarahum bihi. Tetapi yang wajib itu dan yang lebih utama adalah terhadap seorang alim, bahwa dia melakukan bersama orang yang dia suruh melakukan, ya. Wala yatakhallafu anhum, dia tidak tidak ketinggalan dari mereka. Jadi orang mengajak melakukan kebaikan, dia mesti lakukan, ya. Dia mesti lakukan juga bersama dengan orang-orang yang diajak melakukan kebaikan tersebut. Faqulu minal amri bil ma'ruf wa fi'luhu wajib. Amar ma'ruf dan melakukan amar ma'ruf tersebut hukumnya adalah wajib. La yasqutu ahaduhuma bitarkil akhar. Tidak gugur salah satu di antara keduanya karena meninggalkan yang lain. Jangan sampai orang beralasan, saya belum bisa melakukan kebaikan tersebut, maka saya tidak suruh orang lain melakukannya. Tidak, ya. Ala asahi qaulail ulama min as-salafi wal khalaf, ya, berdasarkan pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama yang berasal dari salaf dan khalaf. Wa zahaba ba'dhum ila anna murtakibal ma'asi la yanha ghairahu anha. Sebagian ulama berkata bahwa pelaku maksiat dia tidak boleh larang orang lain dari melakukan maksiat tersebut. Wa hadza dha'if, kata Ibnu Katsir, ini adalah pendapat yang lemah, ya. Jadi walaupun orang belum bisa dia melakukan yang ma'ruf, tetap dia mengajak orang lain untuk melakukan yang ma'ruf, ya. Ataupun dia masih melakukan dosa, melakukan maksiat, namun dia tetap menyampaikan yang ma'ruf. Jangan sampai dia berpikiran saya masih melakukan maksiat, saya tidak mengajak orang lain untuk melakukan yang ma'ruf. Jangan sampai berpikiran yang seperti itu, karena amar ma'ruf itu wajib, mengerjakan yang ma'ruf itu juga wajib, ya. Tidak gugur salah satu dari keduanya, yaitu amar ma'ruf dan mengerjakannya dengan sebab yang lain, ya. Wa adhafu minhu, yang lebih lemah pendapat, kata Ibnu Katsir, tamassukuhum bihazil ayah, yaitu mereka berpegang dengan ayat ini. Fa innahu la hujjata lahum fiha, karena tidak ada hujjah bagi mereka dalam ayat ini. Kemudian kata Ibnu Katsir, was sahih annal alima ya'mur bil ma'ruf wa illam yaf'alhu wa yanha 'anil munkar wa in irtakabahu. Yang benar kata Ibnu Katsir, bahwa orang yang alim dia tetap menyuruh kepada yang ma'ruf, wa illam yaf'alhu, walaupun dia belum mengerjakannya, wa yanha 'anil munkar wa in irtakabahu, dan dia tetap melarang dari yang mungkar walaupun dia melakukannya. Ini pendapat yang benar kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa orang yang alim, ya, orang yang mengetahui yang baik yang buruk, ya, orang yang mengetahui agama ini, dia tetap menyuruh melakukan kebaikan meskipun dia belum melakukannya, ya, dan dia tetap berupaya untuk mencegah melakukan kemungkaran walaupun dia sendiri melakukan kemungkaran tersebut, ya.
Wa min huna yattadihu anna al-insana, dari sini jelas bahwa seorang manusia iza fa'ala al-munkar, apabila dia melakukan kemungkaran, ma'anahihi anhu, disertai dengan larangannya untuk melakukan kemungkaran tersebut, au tarakal ma'rufa ma'a amrihi bihi, atau dia tidak melakukan yang ma'ruf sedangkan dia menyuruh orang lain melakukannya, kana murtakiban li ismin wahidin, maka dia telah melakukan satu dosa saja, wa huwa fi'lul munkar, yaitu melakukan kemungkaran, au tarku al ma'ruf faqat, atau meninggalkan yang ma'ruf saja, wa yuksha alaihi min akibati zalika, dan dia dikhawatirkan mendapat akibat dari perbuatannya tersebut. Amma iza tarakal ma'rufa wa lam ya'mur ghairahu bihi, adapun jika dia meninggalkan yang ma'ruf dan dia tidak suruh orang lain melakukannya, au fa'alal munkar, ataupun dia melakukan kemungkaran, wa lam yanha ghairahu anhu, dan dia tidak larang orang lain dari kemungkaran tersebut, fa innahu yakunu waqi'an fil ismi min wajhain, maka dia terjatuh ke dalam dua dosa dari dua segi. Wallahu a'lam. Ini bahayanya jika ada orang yang melakukan kemungkaran dan dia sudah larang orang lain dari kemungkaran tersebut, atau ada orang dia tidak melakukan yang ma'ruf sedangkan dia sudah ajak orang lain untuk melakukan yang ma'ruf, maka dia dapat dosa satu, yaitu dosa tidak melakukan yang ma'ruf dan dosa melakukan kemungkaran. Adapun kasus yang lain, ada orang yang dia tidak melakukan yang ma'ruf, juga tidak menyuruh orang lain melakukan yang ma'ruf, dia melakukan yang mungkar dan dia tidak mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran, maka dia dapat dosa, yaitu dosa tidak melakukan yang ma'ruf dan dosa tidak mengajak orang lain melakukan ma'ruf, yaitu dosa melakukan kemungkaran dan dosa tidak mencegah orang lain dari kemungkaran, maka dia dapat dosa. Jadi meskipun kita ini ada dosanya, ada maksiatnya, tetap kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Al-adabus sadis, adab yang keenam, at-tahalli bi makarimil akhlaq, yaitu berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Faminha ar-rifqu wal hilm, di antaranya adalah ar-rifqu, berlemah lembut dalam perkataan, dalam ucapan, dalam sikap, wal hilmu, dan juga bisa mengontrol emosi. Tidak cepat-cepat melampiaskan kemarahan terhadap orang-orang yang kita ajak. Waqad sabaqal kalamu anha, dan pembicaraan telah terdahulu tentang ini. Wa minhas samaha, di antaranya juga penuh kemudahan, jangan menyulitkan. Jangan menyulitkan orang lain, tapi harus penuh kemudahan, kan agama ini dibangun di atas kemudahan, di atas kelapangan. Inna dina yusr, sesungguhnya agama itu mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan bagi kalian, Allah tidak inginkan kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan seorang dai, seorang muballigh, seorang penceramah memberikan kesulitan kepada jemaahnya. Harus begini, harus begitu, syarat-syarat yang tidak ada dalilnya di Al-Qur'an dan Sunnah. Wa basyashatul wajhi, harus memiliki wajah yang ceria. Jangan seorang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar wajahnya seram, wajahnya menakutkan. Jangan seperti itu. Wal karam, harus punya kedermawanan. Ini dia biasa memberi, bukan dia yang diberi tapi dia biasa memberi. Dia punya sifat dermawan. Wasyaja'ah, punya keberanian. Punya keberanian. Kalau dia tidak punya keberanian, bagaimana dia bisa melakukan amar ma'ruf? Bagaimana dia bisa mencegah kemungkaran kalau dia tidak memiliki kebenaran? Wal bir, harus memiliki kebaikan. Dia yang bersemangat melakukan kebaikan. Wasidq, penuh kejujuran, jangan berbohong. Karena banyak orang yang berceramah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia berbohong, menyampaikan hadis-hadis palsu, menceritakan cerita-cerita khayalan, cerita-cerita imajinasi, hadis-hadis palsu. Bahkan kalau dia tidak tahu jawaban atas pertanyaan jemaahnya, dia karang-karang hadis. Banyak seperti itu. Wal amanah, dia harus amanah. Dia harus amanah. Tidak berkhianat menyampaikan ilmu. Karena ada orang-orang yang ketika tradisi yang berlaku di masyarakat berbeda dengan yang ada dalam kitab-kitab, berbeda dengan hadis, dia tidak berani menyampaikan hadis-hadis tersebut, karena berbeda dengan tradisi yang berkembang di masyarakatnya.
Ya, dia tidak berani menyampaikannya. Umpamanya di masyarakatnya ada suatu tradisi yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, dan ustaz tersebut juga ikut melakukan tradisi tersebut, sementara dalam kitab-kitabnya ya, tradisi itu dilarang, dicela, dikatakan makruh, ya, dikatakan haram. Nah, dia sendiri tidak mau ya menyampaikan larangan tersebut kepada masyarakatnya karena bertentangan dengan tradisinya. Bahkan dia mencari-cari dalil untuk ya melegalkan tradisi tersebut. Nah, ini tidak dibolehkan ya, karena seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dia harus amanah ya. Harus amanah ya. Wa ghairi zalika, dan sifat-sifat baik lainnya. Fa inna kulla zalika yu'inul mar'a 'alal amri wa nahyi. Karena semua itu akan membantu seseorang untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yakunu sababan fi taufiqillah ta'ala lahu, dan menjadi sebab dia mendapatkan bimbingan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wa sur'at istijabatin nasi li amri wa nahyihi, dan bisa menjadi sebab segeranya orang untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa amma su'ul khuluq fa innahu yakunu sababan fi nufurin nasi minal amirin nahi. Adapun akhlak yang buruk, maka itu menjadi sebab menjauhnya orang dari yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa adam istijabatihim lahu, dan menjadi sebab mereka tidak mengabulkan, tidak menanggapi, tidak merespon ajakannya. Wa kullu zalika waqi'un musyahadun. Semua hal itu bisa dilihat dan merupakan sebuah realita. Ya, intinya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus berhias dengan sifat-sifat yang baik, ya. Penuh kelembutan, penuh kesabaran, penuh kesantunan, bijaksana, memberikan kemudahan, muka yang ceria, suka memberi, ya, punya keberanian, amanah, punya kejujuran. Ya, kalau dia tidak tahu, bilang tidak tahu, saya belum tahu, saya harus cari jawabannya, dan seterusnya. Ya, jangan berakhlak yang buruk. Ya, jangan berakhlak yang buruk. Seperti kasus yang kita dengar beberapa hari yang lalu, ya, seorang penceramah kemudian menghina, ya, orang yang miskin dan sebagainya, dikatakan bodoh, dikatakan goblok dan seterusnya. Ini yang tidak patut, ya. Karena itu akan membuat orang lain menghindar, membuat orang lain menjauhinya, membuat orang lain benci kepadanya. Dan kita bisa lihat ya, bagaimana respon masyarakat terhadap orang yang berkata-kata seperti kata-kata yang buruk tersebut. Al-adabus sabi'u, adab yang ketujuh, qat'ut tama'i minan nas, yaitu memutuskan tamak terhadap manusia, memutuskan harapan agar manusia memberikan sesuatu kepadanya. Fa inal amiran nahi, sesungguhnya seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, law kana yarju minan nasi 'aradan min a'radid dunya ladahanahu fi dinillahi ta'ala. Sesungguhnya seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, jika dia mengharapkan keuntungan dari keuntungan duniawi kepada manusia, ladahanahum fi dinillahi ta'ala, maka dia akan berbasa-basi dengan mengorbankan agama Allah Subhanahu wa taala. Wala sakata amunkaratihim, dan dia akan diam dari kemungkaran-kemungkaran mereka. Orang kalau dalam dakwahnya dia mengharapkan keuntungan dari orang lain, mengharapkan orang lain memberi dia uang, harta, pangkat, jabatan, maka yang akan jadi korban adalah agama Allah SWT ini. Bisa saja yang tadinya haram, ya, dia katakan mubah, atau yang tadinya adalah sesuatu yang mungkar, dia cari-cari dalil untuk membolehkannya karena dia mengharapkan keuntungan duniawi. Wala sakata an munkaratihim, dan dia akan diam melihat kemungkaran yang dilakukan oleh manusia-manusia tersebut. Qala fi mukhtasar minhajil qasidin 'inda al-kalami an adabil muhtasib, dalam mukhtasar minhajul qasidin, ketika membicarakan tentang adab-adab muhtasib. Muhtasib itu adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, itu namanya muhtasib. Apa di antara adab muhtasib? Wa minal adabi, di antara adab muhtasib, taqlidul ala'iq, yaitu mengurangi ikatan-ikatan dengan manusia. Wa qat'it tama'i anil khalqi litazulal mudahana, dan juga memutuskan ketamakan, keinginan untuk dapat hadiah, pemberian dari manusia, litazulal mudahana, supaya mudahana itu hilang. Mudahana itu berlembut-lembut kepada orang lain, supaya dengan mengorbankan agama, berlembut-lembut kepada orang lain dengan mengorbankan agama, itu namanya mudahana. Fa in lam yaqta'it tama'a minan nasi min syai'aini lam yaqdir 'alal inkari 'alaihim. Jika seseorang tidak memutuskan ketamakannya terhadap manusia dalam dua perkara, maka dia tidak akan mampu mengingkari mereka. Ahaduhuma,
Ya, perkara yang pertama min lutfin yanaluhu bihi, dari kebaikan kelembutan yang akan mereka berikan kepadanya. Wasani min ridahum anhu wa sanaihim alaihi. Yang kedua adalah keridhaan mereka terhadapnya dan pujian mereka terhadapnya. Jangan sampai kita berlemah lembut kepada orang sampai mengorbankan agama. Ya, kalau mungkar kita katakan mungkar, ya. Kalau haram ya kita katakan haram. Jangan sampai mencari-cari dalil untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal demi mendapatkan pujian dari manusia, demi mendapatkan pemberian dari manusia. Ya. Wa hakaza yanbaghi an la yakuna al-ihtisabu fi aslihi liniwali syai'in minad dunya mahma kana qalila. Ya, tidak patut amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan sampai dijadikan alat untuk memperoleh sesuatu dari keuntungan duniawi ini, walaupun itu sesuatu hal yang sangat sepele, hal yang kecil. Jangan sampai seorang berdakwah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tabligh, tapi tujuannya adalah untuk memperoleh pujian dari manusia, disenangi oleh orang, atau diberi oleh manusia. Al-adabul tsaminu adamul inkari fi amrin khilafiyyin. Adab yang ke-8, tidak melakukan pengingkaran dalam perkara-perkara yang ada khilafiyahnya. Wala siyama in kana ikhtilafu tanawu'in sa'ighan. Ya, apalagi dalam perkara ikhtilaf tanawu yang dibolehkan. Walikullin daliluhu wa ta'wiluhu sa'ighu, dan semua punya dalil dan takwil yang boleh. Fahina izin la yajuzul inkar. Dalam hal itu tidak boleh mengingkari. Wa inna ma yakunul inkaru fi amrin mujma'un ala tahrimihi. Kemungkaran itu ada pada perkara yang telah disepakati keharamannya. Au fihi khilafun la yu'bahu bil mukhalif fihi likaunihi laisa min ahli ilm. Atau khilaf yang tidak dibolehkan bagi yang menyelisihi untuk berkhilaf di dalamnya karena dia bukan ulama. Au liwuduhid dalili ala khilafihi, atau khilaf yang memang dalil jelas menunjukkan khilafnya, wa nahu zalik, dan sejenisnya. Jadi perkara-perkara yang diingkari itu adalah perkara-perkara yang semua sepakat akan keharamannya. Keharaman melakukan pembunuhan misalnya, semua sepakat. Keharaman minum khamar misalnya, semua sepakat. Keharaman akan haramnya mengkonsumsi narkoba misalnya, itu semua sepakat keharamannya. Tapi dalam perkara-perkara yang ada perbedaan ulama dan masing-masing punya dalil yang kuat dalam hal itu, maka tidak boleh diingkari. Ya, melakukan pencegahan terhadap kemungkaran itu ada dalam perkara-perkara yang memang disepakati oleh semua ulama akan keharamannya. Ya. Kemudian al-adabut tasimu, adab yang ke-9, ikhtiyarul waqtil munasib lil inkar, yaitu memilih waktu yang sesuai untuk mengingkari. Iz yajibu 'alal amirin nahi an yakhtara al-waqtal munasiba lil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, sebab wajib atas orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar memilih waktu yang sesuai untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Fa innahu qad ya'ti bizalika, itu bacanya ya'ti, fa innahu qad ya'ti bizalika fi waqtin la yunasibu. Karena bisa saja seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar pada waktu yang tidak sesuai. Fa yufsidu aktsara mimma yuslihu. Itu bacanya fa yufsidu. Fa yufsidu aktsara mimma yuslihu. Maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kaman yunkiru 'alal amiri masalan amamal 'ammati fi syai'in yasir. Seperti orang yang mengingkari atas penguasa di hadapan orang awam fi syai'in yasir, di hadapan khalayak ramai, fi syai'in yasir, mengenai suatu kemungkaran yang sepele. Wa bi uslubin fazzin, dengan gaya bahasa yang kasar. Fa yata'annatu ma'ahul amir, sehingga amir atau penguasa tersebut bersikap keras. Waqad yaftiku bihi, dan bisa juga amir tersebut menyerangnya. Jadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar mesti dia cari waktu yang tepat, ya. Kalau dia tidak pilih waktu yang tepat, maka bisa saja dia membawa kerusakan yang lebih besar daripada maslahat, ya. Seperti misalnya kita lihat ada seorang amir, apakah itu bupati, apakah itu gubernur, apakah itu presiden, menteri misalnya, dia melakukan suatu kemungkaran yang kecil, ya. Maka tidak patut kita ingkari kemungkarannya tersebut di hadapan khalayak ramai, ya, dengan bahasa yang kasar, dengan bahasa yang keras, ditegur di hadapan orang banyak. Nah, ini tidak patut, karena yang namanya penguasa itu punya gengsi, punya wibawa, ya. Wa qad yajidul mar'u syakhsan fi ghayatil ghadab wa huwa yasubbu syakhsan akhar. Misalnya juga ada seseorang yang sangat marah, ya,
wa huwa yasubbu syakhsan akhar, dia sedang mencela orang lain, sedang mencaci maki orang lain. Fa iza ankara alaihi tatawala, kalau dia ingkari maka dia akan tatawala, semakin menjadi-jadi. Wa sabballah taala, dia akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqau fil kufr, lalu dia jatuh dalam kekufuran. Fal wajibu 'alal amir nahi an-nazru fil waqtil munasib lil inkar. Maka wajib atas orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus melihat ya waktu yang tepat untuk mengingkari. Ya, jangan misalnya ada orang sedang marah, benar-benar marah dia sedang mencela orang lain. Maka saat itu kita jangan melakukan kemungkaran. Kalau kita lihat ya, kalau dia dicegah dari kemungkaran tersebut, mencela orang lain itu kemungkaran. Kalau dia dicegah dari kemungkaran tersebut, menurut kita dia akan semakin menjadi-jadi. Bisa saja dia setelah itu mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela Al-Quran misalnya. Maka dalam keadaan tersebut ya kita tidak mengingkari kemungkarannya, tapi harus dipilih waktu yang tepat. Ya, fal wajibu 'alal amirin nahi an-nazru fil waqtil munasib lil inkar. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar mesti dia memilih waktu yang tepat untuk melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran. Ghaira annahu la yakunu dzalika mid'atul li tarkil inkar bil kulliyah. Tapi jangan jadi alasan ya belum ada waktu yang tepat atau cari-cari waktu yang tepat, jangan jadi alasan untuk mengingkari kemungkaran secara keseluruhan. Beda wa annal waqta ghairu munasib, dengan alasan bahwa waktu tidak sesuai. Jangan memilih-milih waktu yang tepat untuk mengingkari kemungkaran ini menjadi alasan untuk tidak mencegah kemungkaran sama sekali. Ya, karena misalnya di suatu tempat ada kemungkaran, ada prostitusi misalnya, lalu semua orang sudah melihat di situ ada prostitusi, maka apa? Jangan jadikan alasan ini belum tepat waktunya untuk mencegah kemungkaran ini. Ya, selalu dijadikan waktu ya sebagai alasan untuk untuk tidak mencegah kemungkaran. Ini tidak boleh juga. Ya, kemungkaran wajib diingkari, tapi pada waktu yang tepat, pada waktu yang sesuai. Al-adabul ashir, adab yang ke-10, mura'atu at-tadarruji fi uslubil inkar. Memperhatikan tadarruj, yaitu bertahap dalam mengingkari kemungkaran. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Jika dia tidak sanggup maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Jika dia tidak sanggup maka dengan hatinya. Wa zalika adhaful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Fa iza istata'a man al-munkari bi yadihi min ghairi mafsadatin fa'ala. Jika dia sanggup mencegah kemungkaran dengan tangannya tanpa membawa kerusakan, fa'ala, maka dia lakukan. Misalnya seorang bapak di rumahnya, dilihat di rumahnya ada kemungkaran, ya, maka dia bisa menghilangkan kemungkaran tersebut dengan tangannya, maka dia lakukan dengan tangannya. Misalnya, ya, waliyazubillah, ada seorang anak yang menjadi pemakai narkoba misalnya, ya, atau pemabuk misalnya, dan bapaknya lihat di rumahnya ada narkoba atau ada minuman keras misalnya, dia bisa hilangkan kemungkaran tersebut dengan menghilangkan bendanya. Dia bisa cegah kemungkaran tersebut dengan tangannya, yakni dengan kekuasaannya di rumahnya, maka dia hilangkan ya kemungkaran tersebut dari rumahnya. Dia ambil narkoba tersebut, dia rusakkan, dia bakar atau dia hilangkan, dia buang jauh-jauh, itu dibolehkan, ya, karena di bawah kekuasaannya dan dia memiliki kekuatan ya di rumah tangganya. Wa in khafa syarra, itu bacanya khafa ya khafu. Wa in khafa syarra wal mafsadata wa azabil lisan. Jika dia takut akan keburukan dan takut akan mafsadat yang lebih besar, wa azabil lisan, maka dia memberi nasihat dengan lisan. Ya. Misalnya kita lihat ada orang ya pemabuk, main judi dan sebagainya, ya. Dan kalau kita cegah dengan lisan, kita tampar-tempeling misalnya, dia bahkan melawan, bahkan membalas dengan balasan yang lebih sakit misalnya, kita khawatir ada bahaya besar yang akan menimpa kita kalau kita cegah dengan tangan. Maka apa yang kita lakukan saat itu? Wa azabil lisan. Kita nasihati dengan lisan kita. Kita katakan ini berbahaya, ini dosa, ini pelanggaran, ini merugikan bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi anak istri, bagi masa depan, ya.
dan seterusnya. Fa in ajiza anha wa khafa al-mafsadata iktafa bil qalbi. Jika dia juga tidak bisa mencegah dengan lisannya dan dia khawatir akan kerusakan yang akan menimpanya, dia khawatir ada bahaya yang akan menimpanya, apa yang dia lakukan? Iktafa bil qalbi. Maka dia cegah dengan hatinya. Dia benci maksiat tersebut dengan hatinya. Ya, kalau dia melihat di suatu tempat ada maksiat, dia tidak bisa cegah dengan tangan, dia tidak bisa cegah dengan lisan. Ya, takut akan bahaya kalau dia cegah dengan lisan. Ya, dia pergi. Dia benci maksiat tersebut dengan hatinya dan dia menjauhi tempat tersebut. Wahai suwa naf'al wa'su wajib al-bad'u bihi qabla zajr. Ya, kapanpun nasihat dirasa bermanfaat, maka wajib dimulai dengan memberi nasihat sebelum memberikan ancaman atau kecaman. Wa iza nafa'an nahyu bil lisan iktafa bihi wa lam yalja' ila tagyib bil yad. Kalau cukup memberikan atau menyampaikan larangan dengan lisan, maka dicukupkan dengan larangan dengan lisan, tidak perlu ya memakai kekerasan. Ya, ada orang-orang yang melakukan maksiat, ditegur dengan lisan saja dia sudah berhenti melakukan maksiatnya. Maka di saat itu cukup dengan lisan saja, tidak perlu dengan tangan. Ya, tidak perlu dengan tangan. Ya, kita harus lihat apa yang kira-kira bermanfaat dan mana yang bahayanya lebih besar. Harus dilihat ya. Kalau bahayanya besar, ya bahkan bisa saja seseorang yang melakukan kemungkaran ketika dicegah yang melakukan satu kemungkaran, dia lakukan kemungkaran yang lebih besar, maka dalam hal seperti itu tidak boleh mengingkarinya. Misalnya ada orang yang kebiasaannya menghisap rokok. Ya, kalau menurut kita jika dilarang dia menghisap rokok, dia akan melakukan maksiat yang lebih besar. Misalnya dia memakai ganja, misalnya, maka jangan dicegah saat itu dari merokok, karena kita tahu kalau dia dilarang merokok dia akan melakukan maksiat yang lebih besar. Ya, maka harus diperhatikan hal-hal seperti ini. Ya, tidak cukup semangat saja, tapi harus ya diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini. Diperhatikan juga risikonya, dampaknya apa. Ya, al-adabul hadi asyar, adab yang ke-11, al-bad'u bil ahammi fal muhim, yaitu memulai dari yang paling penting kemudian yang penting. Contoh, fa iza ra'a man yadribu dha'ifan wa yashrabu ad-dukhana bada'a bin nahyi man daraba ad-dha'ifa qabla nahyi an syarbi ad-dukhan. Ya, jika seseorang melihat ya ada orang yang memukul orang yang lemah, wa yashrabu ad-dukhana, dan dia juga sambil ngisap rokok. Ya, kita lihat ada seseorang dia memukul orang yang lemah dan dia juga menghisap rokok. Apa yang di situ ada dua kemungkaran. Kemungkaran pertama yaitu memukul orang yang lemah, yang kedua adalah menghisap rokok. Apa yang dicegah pertama kali? Apa yang pertama kali dilarang? Bada'a bin nahyi an darbid dhaif. Maka yang pertama kali dilarang adalah dilarang memukul orang yang lemah. Dia diingatkan jangan pukul orang yang lemah ini. Qabla nahyi an syurbi dukhan, sebelum larangan menghisap rokok. Karena mana yang lebih bahaya? Ya, mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting kira-kira? Mencegah atau melarang orang memukul orang lemah atau melarangnya menghisap rokok? Yang lebih penting adalah ya larangan memukul orang yang lemah, karena membahayakan orang lain. Kalau dipukul karena dia lemah, mungkin dia luka, mungkin dia patah tangannya, kakinya, ataupun dia meninggal misalnya dipukul. Kalau rokok yang membahayakan, dia sendiri yang mendapat bahayanya. Dalam keadaan seperti itu kita harus lihat mana yang lebih penting. Ya, mana yang lebih penting dari dua kemungkaran tersebut? Apakah yang melarang orang ini memukul orang lemah atau melarangnya menghisap rokoknya? Yang lebih penting tentu melarang dia untuk memukul orang yang lemah. Ya. Contoh lagi misalnya, wa iza ra'a man yasubbu abahu. Jika seseorang melihat ada orang yang mencela bapaknya, mencaci maki bapaknya, wa yuhalliku atau wa yahliku, bila juga wa yahliku, boleh kamu baca wa yahliku atau wa yuhalliku, ya. Wa yuhalliku lihyatahu, dan juga mencukur jenggotnya. Ankara alaihi sabbul walidi sabbal walidi qabla al-inkari alaihi fi halqil lihyati. Maka yang pertama kali diingkari adalah ya mencela orang tua. Ini harus diingkari sebelum mengingkari mencukur jenggot. Mencukur jenggot itu hukumnya haram dalam agama kita. Orang yang memiliki jenggot dia wajib pelihara jenggotnya, tidak boleh dicukur. Ya, Rasulullah SAW dalam banyak hadis memerintahkan kaum muslimin untuk memelihara janggut, dan juga mencukur pendek kumis. Ya,
Jangan terbalik seperti dalam kebanyakan masyarakat kita ya. Kumis dipanjangin, jenggot dicukur. Ini adalah hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Perintah Rasulullah adalah lebatkan jenggot. Kalau kita punya jenggot, kalau nggak punya ya nggak wajib. Ya, kalau kita punya janggut maka harus dipelihara ya. Nah, dipelihara. Jangan dicukur. Kemudian kumis disuruh oleh Rasulullah SAW merapikan, potong pendek. Ya, dipotong pendek ya. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita menyelisihi kaum Majusi. Orang Majusi itu mereka ya memanjangkan kumisnya dan mencukur jenggotnya. Kita kaum muslimin diperintahkan menyelisihi mereka. Ya, menyelisihinya apa? Pelihara janggut dan cukur pendek kumis ya. Nah, di sini coba lihat. Di sini ada dua kemungkaran. Ya, yaitu apa? Ada seseorang dia mencela bapaknya, mencaci maki bapaknya, dan dia juga mencukur jenggotnya. Kan ada dua kemungkaran, mencela orang tuanya dan juga mencukur jenggotnya. Mana yang pertama kali kita ingkari? Apakah kita ingkari mencela orang tuanya ataupun mencukur jenggot? Dalam hal tersebut tentu yang diingkari adalah yang paling berat dosanya, yaitu apa? Mencela orang tua. Kita katakan kamu jangan cela orang tua kamu, itu dosa besar, itu durhaka. Itu perbuatan yang sangat dimurkai di sisi Allah SWT dan sebagainya. Ya, kita lihat mana yang lebih besar dosa yang dia lakukan. Ya. Wa idza ra'a man yu'akhiru salata an waqtiha wa yuhalliku lihyatahu atabahu fi ta'khiri salah qabla mas'alati halqil lihyah. Contoh lain misalnya, ada kita lihat orang yang menunda-nunda salat dari waktunya, ya. Dan dia juga mencukur janggutnya. Maka ditegur karena dia menunda-nunda salat sebelum teguran mencukur janggut. Ya, jadi misalnya contoh yang lain misalnya disebutkan oleh Syekh di sini, ada seseorang dia melakukan dua maksiat. Maksiat pertama dia menunda-nunda salat, ya sudah sedikit waktunya masih ditunda-tunda, ya udah menjelang waktu salat yang lain maksudnya, dia masih menunda-nunda salat. Dan di dalam waktu yang bersamaan dia juga cukur janggut. Berarti ada dua maksiat yang dia lakukan. Maksiat menunda-nunda salat sampai habis waktunya, dan juga maksiat mencukur janggut. Mana yang pertama kali kita cegah? Yang pertama kali dicegah adalah apa? Menunda salat. Yang pertama kali kita ingkari adalah menunda-nunda salat, ya. Wa hakaza kata Syekh, dan begitu seterusnya. Kita harus lihat mana misalnya seseorang melakukan 2-3 maksiat, mana yang paling besar maksiatnya? Ya. Yang paling besar maksiatnya itulah yang pertama kali kita cegah, ya. Misalnya ada seseorang melakukan kesyirikan, ya. Kemudian dia tarkus salah, meninggalkan salat. Kemudian dia juga melakukan pencurian misalnya. Dia suka ngambil orang lain misalnya, dan banyak maksiat-maksiat yang dia lakukan. Maksiat yang paling besar di situ adalah syirik. Maka yang pertama kali dicegah adalah kesyirikan, ya. Harus dicegah pertama kali adalah kesyirikan. Dan begitu seterusnya. Fa inna katsiran minal muhtasibin la yura'una hazil qaidah. Karena banyak di antara orang muhtasib tadi, yaitu orang-orang yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar, la yura'una hazil qaidah. Mereka tidak perhatikan kaidah ini. Fa yunkiruna fi saghirati qabla al-kabir. Di mana mereka mengingkari dosa kecil sebelum dosa besar. Harusnya dosa besar dulu yang diingkari sebelum dosa kecil. Pelanggaran yang besar dulu yang diingkari sebelum pelanggaran yang kecil. Wa fi hadza minal jahli wal qusuri wat tafrid ma la ya'lamuhu illallah ta'ala. Dalam hal ini ada al-jahl, kebodohan, ada al-qusur, keterbatasan, wa tafrid, ada pengabaian terhadap kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh agama kita. Ma la ya'lamuhu illallah ta'ala, yang tidak diketahui ya pengabaian tersebut, penelantaran tersebut kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adab yang ke-11, yaitu kalau kita mencegah kemungkaran, lihat kemungkaran yang paling besar yang mana, ya. Kemungkaran yang paling besar yang mana, itulah yang pertama kali diingkari, ya. Misalnya juga kata ulama, misalnya ada seorang perempuan, dia tidak sholat dan dia juga tidak tutup aurat. Dia tidak sholat dan dia tidak tutup aurat. Mana yang pertama kali diingkari? Apakah dia meninggalkan sholat atau tutup aurat? Yang pertama kali diingkari adalah ya meninggalkan sholat. Ya, itu yang pertama kali diingkari. Ditegur dia karena dia tidak sholat. Jangan disuruh berhijab dulu, ya. Karena sholat ya lebih besar kewajibannya daripada kewajiban berhijab, ya. Dan begitu seterusnya. Al-adab tsani asyar, adab yang ke-12, al-israr bil inkar, yaitu merahasiakan pengingkaran kita.
Ketika kita mengingkari suatu maksiat dilakukan oleh seseorang, maka dilakukan secara rahasia, jangan terang-terangan. Nah, itulah pelanggaran yang banyak terjadi di masa kita sekarang ini. Ada ya khatib, ada muballigh yang melihat kemungkaran dilakukan oleh penguasa, dia sampaikan di atas mimbar. Dia sampaikan di atas mimbar, bukan ditemui penguasa tersebut, pemerintah tersebut atau yang berkuasa tersebut kemudian dia sampaikan. Dia enggak sampaikan secara langsung kepada pelakunya, tapi disampaikan di hadapan jamaahnya. Ini kurang tepat, ya. Karena tidak merahasiakan pengingkaran tersebut dan juga tidak disampaikan kepada pelakunya, harusnya kepada pelakunya, ya. Wazalika qadra taqah, sesuai dengan kemampuan. Kita harus ingkari secara rahasia sesuai dengan kemampuan. Malam takunil maslahatu fil ingkari jahra, selama maslahat dari pengingkaran itu tidak secara terang-terangan, ya. Fa ghaliban takunul maslahatu fil ingkari sirran, biasanya yang maslahat itu adalah mengingkari kemungkaran tersebut secara rahasia. Li'annahu aqrabu ila istijabatil umur, karena itu lebih mudah diterima oleh orang lain. Misalnya ada seorang melakukan kemungkaran, ya, kita berusaha mencegah dia dari kemungkaran tersebut. Kalau di hadapan orang lain kita cegah, dia akan malu, ya, dia akan malu menerima pengingkaran tersebut. Tapi kalau kita berdua dengan dia yang enggak ada orang lain melihat, kita ingkari saat itu, maka lebih mudah dia untuk menerimanya. Wa khususan idza kana min ahli wilayah, terlebih lagi kalau kemungkaran itu dicegah dari orang-orang yang memiliki kekuasaan. Allazina la yuhibbuna al-inkara alaihim amamal mala', ya, orang-orang yang tidak suka jika diingkari perbuatan mereka di hadapan orang banyak. Nah, ya. Maka kalau bisa dirahasiakan, ya. Kita bertemu dengan dia cuma kita berdua empat mata, kita sebutkan kemungkaran dia lakukan. Kita harapkan dia menghentikan kemungkaran tersebut. Tapi kalau di hadapan orang lain kita sampaikan kemungkaran yang dilakukan seseorang, dia tidak akan terima, malah dia akan, ya, menyanggah, dia akan membantah, ya. Oleh sebab itu patut dirahasiakan semampu kita. Wa qad qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala, Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, man wa'aza akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu. Barang siapa yang memberi nasihat kepada saudaranya seagama secara rahasia, faqad nasahahu, maka sesungguhnya dia telah memberinya nasihat, wa zanahu, dan dia telah memuliakannya. Wa man wa'azahu alaniyatan faqad fadahahu wa syanahu, ya. Dan barang siapa yang memberi nasihat kepada seorang muslim secara terang-terangan di hadapan orang banyak, maka sesungguhnya dia telah mencelanya dan dia juga telah menghinanya. Ya, barang siapa yang bisa terima kalau dia ditegur di hadapan banyak orang, enggak ada yang bisa terima, ya. Wa minal ma'lumil mujarrabi, suatu hal yang sudah dimaklumi dan sudah dicoba, anal asya yakunu aqraba ila ijabatin nasiha, bahwa pelaku maksiat dia lebih mudah untuk menerima nasihat iza kanat sirran, jika nasihat itu disampaikan secara rahasia, min ghairi fadhihatin ala ru'usil ashhad, tanpa membongkar aibnya di hadapan manusia. Wa hadza kulluhu mabniun kadzalika ala ma lam takunil maslahatu fil inkari jahran li izhari sunnah. Ini tentunya dibangun di atas prinsip selama maslahat dalam keingkaran tersebut secara terang-terangan, ya, itu ada maslahatnya, ya. Kalau ada maslahatnya diingkari secara terang-terangan, maka diingkari dengan terang-terangan, ya. Misalnya untuk apa? Li izhari sunnah, untuk menampakkan sunnah, au liqam'i bid'ah, ataupun untuk mencegah bid'ah, wa nahwi zalik dan yang sejenisnya, ya. Kalau ada maslahatnya mengingkari dengan terang-terangan, seperti misalnya untuk menampakkan sunnah ataupun untuk mencegah bid'ah, maka diingkari dengan terang-terangan. Tapi kalau tidak ada maslahatnya dengan mengingkari dengan terang-terangan, maka diingkari dengan rahasia, ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.